Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Rumah Kim. Nah, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, teman-teman, gak terasa ya udah mau masuk ke bulan September aja. Nah, kali ini aku mau share budgeting keuangan bulan September ala Rumah Kim. Sebelumnya aku tekankan di sini ya, video ini tuh gak bermaksud untuk ria atau pamer ya teman-teman, hanya ingin share gimana cara aku mengatur keuangan bulanan dengan pendapatan 100.000 per hari, dan aku tuh harus bayar cicilan rumah sebesar 1.300.000 per bulan, terus punya anak 3 dan masih bisa menabung alhamdulillah sampai saat ini. Oh ya, sebelumnya aku mohon dukungannya ya dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, biasanya aku tiap bulan tuh bikin perencanaan keuangan kayak gini. Karena menurut aku perencanaan keuangan tiap bulan tuh sangat efektif loh teman-teman, supaya kita makin disiplin dalam memanage keuangan. Cukup atau gak cukup ya tergantung bagaimana cara kita mengelola keuangan tiap bulannya. Menurut aku sih bukan soal nominal atau seberapa besar pendapatan ya teman-teman. Kalau pendapatan atau pemasukan besar tapi gak bisa memanage atau mengatur keuangan, jatuhnya ya akan sama aja. Sekali lagi ya teman-teman, mohon maaf ini aku bukan pamer karena aku sadar masih banyak eh ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang pendapatannya tuh jauh lebih besar dari pendapatan aku. Aku mah apa sih? Segini mah alhamdulillah lah. Nah, ini oh iya teman-teman, video ini benar-benar sesuai apa yang biasa aku lakukan ya. Jadi bukan karena konten semata. Nah, langsung aja ya. Biasanya aku bagi setiap pengeluaran aku tuh ke dalam poin-poin pengeluaran. Nah, yang pertama ada poin kewajiban. Jadi di poin kewajiban ini tuh benar-benar uang yang mesti aku keluarin tiap bulan dan gak bisa diubah-ubah lagi gitu. Jadi harus ada dan nominalnya segitu. Yang pertama tuh ada cicilan rumah. Ini cicilan rumah aku 1.300.000 per bulan. Nah, gitu, aku masih punya cicilan. Semoga di luar sana yang masih punya cicilan rumah atau hutang apapun, semoga dilancarkan juga ya. Nah, yang kedua, ini aku harus bayar iuran bulanan RT. Karena di tempat aku tinggal, itu diwajibkan untuk membayar iuran bulanan 50.000. Itu tuh udah termasuk biaya satpam, kebersihan, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang ketiga ini ada iuran sekolah agama. Iuran sekolah agama ini untuk dua anak ya, anak aku nomor 1 dan nomor 2 masing-masing 20.000, jadi 40.000. Nah, yang keempat itu ada iuran sekolah tahfiz. Alhamdulillah anak-anak aku mau sekolah tahfiz dan kebetulan ada di lingkungan perumahan. Ini satu orangnya 50.000, jadi dua orang itu 100.000. Kemudian iuran kas sekolah SD, ini hanya sekolah adik aja yang ada iuran atau kas SD ya 20.000. Kalau kakaknya dia bebas, gak ada biaya sepeser pun karena sekolahnya juga negeri alhamdulillah. Kemudian aku juga ikut arisan, ya hitung-hitung nabung ini 110.000. Nah, kenapa 110.000? 100.000-nya buat arisan, 10.000-nya buat kas paguyuban kayak gitu. Ini ditotalin semuanya tuh jadi 1.620.000. 1.620.000 ya. Ternyata gede banget. Kemudian untuk poin kedua, ini untuk poin kedua aku tulis sebagai kebutuhan.
kebutuhan. Ini kebutuhan juga, kebutuhan yang benar-benar mungkin, agak susah juga untuk ditekan ya, karena memang harus ada. Kayak beras, ini sebulan aku, beli dulu 10 kilo. Nah, biasanya aku beli yang per kilonya tuh 10.000, jadi 100.000. Kenapa aku beli 10 kilo? Karena 10 kilo kadang-kadang pas gitu. Biasanya, suka ini kalau misalkan gak cukup, aku ngambil dari dana lain. Nah, untuk gas ini aku 2 tabung 50.000. Kemudian yang ketiga ada, minyak goreng. Minyak goreng ini aku 2 liter aja sebulan karena jarang bikin gorengan kayak gitu ya. Paling buat tumis-tumis aja, ini 30.000. Kemudian yang keempat ada Pampers. Karena anak aku yang paling kecil masih pakai Pampers, ini aku budgetkan 50.000 per bulan. Cukup enggak? Ya dicukup-cukupin aja lah. Kemudian deterjen juga ini aku, budgetkan 30.000 karena aku nyucinya 2 hari sekali. Kemudian pakai, deterjen yang rencengan kayak gitu. Kemudian listrik ini aku budgetkan 200.000 per bulan karena setelah aku hitung-hitung ternyata seminggu tuh habis 50.000. Nah, kemudian jajan anak ini sebenarnya yang gak ada gitu ya. Aku budgetkan, jajan anak tuh 400.000 karena alhamdulillah anak aku tuh nggak, terlalu sering jajan juga. Jadi 400.000 cukup untuk 2 anak. Nah, untuk selanjutnya aku totalin untuk, kebutuhan ini. Totalnya adalah 860.000 rupiah. Kemudian untuk poin nomor 3-nya, ini aku biasanya untuk keperluan dapur. Untuk keperluan dapur kayak belanja, sayuran kayak gitu ya. Belanja sayuran untuk 1 bulan. Belanja sayur untuk 1 bulan, aku biasanya food prep. Jadi ternyata lebih efektif dan lebih hemat. Kalau food prep ini aku budgetkan 300.000. Kalau ada yang tanya cukup enggak 300.000 untuk makan, berlima, alhamdulillah sejauh ini masih cukup. Kemudian aku, budgetkan untuk dana sedekah ini 50.000. Alhamdulillah meskipun baru bisa sedekah, sedikit juga. Kemudian biaya tak terduga. Nah, biaya tak terduga ini fungsinya biasanya kayak, misalkan, sakit atau, ada keperluan keluarga kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu sisanya aku budgetkan untuk, nabung. Nah, ini untuk nabung aku pas dihitung sisanya tuh tinggal 120.000 rupiah. Jadi ditotalkan semuanya, totalnya adalah 3 juta rupiah. 1.620.000 ditambah 860.000 ditambah 300.000 tambah 50.000 ditambah 50.000 dan 120.000, totalnya menjadi 3 juta rupiah. Nah, gitu ya teman-teman, budgeting keuangan bulan September ala Rumah Kim. Makasih yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.